Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisa Wasna Safia dari kelompok 6 kelas 7E. Nama saya Anggun Safa Aulia Putri. Nama saya Yoja Fitria Diliana. Nama saya Andika Nurro. Makhluk hidup adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Satu, memiliki kemampuan untuk bergerak. 2, tumbuh dan berkembang. 3, memiliki kemampuan untuk bereproduksi. 4, menanggapi rangsangannya dari lingkungannya. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernapas. 7. Menghasilkan limbah. 8. Tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya, gerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup dapat tumbuh lebih cepat. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan bereproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respons. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup memerlukan energi untuk menjalani aktivitas kehidupannya. Inilah yang membuat mereka mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak dan terus tumbuh. 6. Makhluk hidup dapat bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga menghasilkan energi. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel disebut uniseluler. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut multiseluler. Virus tidak termasuk dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel.